Pada saat pagi hari ini Tuhan, inilah kami anak-anak Tuhan, seberapapun kami yang hadir pada saat pagi hari ini, kami menyerahkan segenap tubuh jiwa kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pujian penyembahan telah kami naikkan Bapa. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dengar-dengaran, memahami, bahkan mengaplikasikan firman-Mu dalam hidup kami hari lepas hari Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan, kita kembali dipertemukan dalam keadaan sukacita, kesehatan, kekuatan. Meski ada banyak masalah yang kita hadapi, banyak problema yang kita lewati hari lepas hari hingga kita dapat berkumpul di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan semata. Baiklah Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya yang membawa firman Tuhan pada saat ini, hari ini seharusnya Bapak Pastor Senior, tapi karena Bapak berhalangan hadir pada saat ini karena ada suatu hal, jadi diberikan kepada saya. Sebenarnya pengen nolak kemarin karena gimana ya, Pak Enos kasih tahu hari Jumat, hari Kamis tulang saya meninggal. Jadi mungkin Ibu tahu Ibu Asrama yang tulang yang sering temenin saya berobat, sering bawa saya keluar, dan setelah 1 minggu lebih dia di ruang ICU. Akhirnya hari Kamis dipanggil dan hari Sabtu kemarin dimakamkan. Sedih banget karena walaupun bukan saudara kandung, tapi itulah indahnya bersama Tuhan. Ada saja orang baik dipertemukan pada kita. Bahkan orang itu orang yang tidak pernah kita duga-duga sebelumnya. Selama ini dia bantu saya, tapi setelah dia nggak ada ya pasti pikiran, aduh ini gimana ya, ini gimana. Karena memang saya dekatnya cuma sama tulang itu, jadi kalau sama tulangnya tidak terlalu banyak. Ya Allah, apalagi bukan saudara kandung ya, pasti caranya juga berbeda. Sesuai dengan apa yang saya alami pada hari lepas beberapa hari ini, bahkan seminggu ini, saya membawa tema khotbah kita pada saat pagi hari ini, yaitu galau. Mari kita baca sama-sama di dalam Mazmur 3 ayat 1 sampai 9. Mazmur 3 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Jika sudah menemukannya, kita baca bersama-sama setelah saya membacakan judul perikopnya. Mazmur 3 ayat 1 sampai yang ke-9. Di bawah perikop nyanyian pagi dalam menghadapi musuh. 2, 3 ya. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang menjaga kepalaku. Dengan nyanyi aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap menopang aku. Bangkitlah Tuhan, Tolong aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rata semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan,
berkat-Mu atas umat-Mu. Salam. Nah, firman Tuhan dari Mazmur 3 ayat 1-9 ini adalah salah satu kegalauan daripada Raja Daud sendiri pada saat itu. Ketika dia mengalami banyak masalah, menghadapi banyak musuh, tapi kegalauan daripada Daud ini tidak berlanjut. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kita juga bisa baca di seluruh kitab Mazmur, pasal dalam kitab Mazmur ini menjelaskan bahwa bagaimana luar biasanya Raja Daud memuji dan memuliakan Tuhan melalui mazmur, nyanyian pujiannya. Berbicara galau, pasti kita semua pernah galau. Atau ada yang tidak pernah galau? Karena kalau berbicara galau itu, apalagi anak muda sekarang mungkin galau, galaunya cuma karena cinta ya, karena pacar, karena hubungan asmara. Tapi galau itu sendiri lebih kepada rasa kacau, khawatir, bimbang, hilang akal, kusut, resah, risau, dan was-was. Jadi galau itu banyak artinya, tapi sebenarnya kalau disatukan hampir sama semua. Jadi kayak rasa bingung, cemas, itu semua pasti pernah kita alami, termasuk apa yang sudah saya alami pada beberapa hari ini. Dan luar biasanya kalau kita mengikut Tuhan itu galaunya itu nggak berlanjut. Beda kalau kita tidak mengiring Tuhan. Kalau kita tidak mengikut Tuhan, pasti galaunya itu jatuhnya kepada hal yang negatif. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, percayalah bahwa galau itu hanya sebentar saja. Galaunya ya cuma hari ini galau, ya besok tidak galau lagi. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ada beberapa penyebab kegalauan bagi kita orang percaya. Yang pertama, mengalami kegagalan. Kegagalan banyak ya, kegagalan dalam hidup ini bermacam-macam. Gagal melamar pekerjaan, gagal masuk universitas, gagal memiliki sesuatu. Banyak, kalau berbicara gagal ini banyak yang kita alami dalam hidup kita. Nah, kegagalan inilah yang membuat kita galau. Seringkali kegagalan ini membuat orang lupa bahwa Tuhan Yesus dulu mungkin banyak rintangan yang dialami. Mungkin sebagai manusia juga bisa, sebagai manusia dia pasti mengalami rasa galau. Tapi dia memberikan sepenuhnya hidupnya kepada Tuhan. Dan itulah pesan bagi kita agar kita tidak galau berlarut-larut. Karena kegagalan ini seringkali menjadi jalan pintas bagi orang-orang di luar sana. Ada yang melakukan tindak kejahatan, ada yang mengakhiri hidupnya sendiri, ada yang jatuhnya jadi memfitnah orang, menjelek-jelekan orang. Dan kegagalan ini kalau kita tidak tanggapi dengan baik, kita tidak menyerahkan kepada Tuhan, kegagalan ini akan berlarut-larut dan membuat kita galau. Dan kegalauan itu akan membuat kita mengambil jalan pintas yang seharusnya tidak kita lakukan. Ada juga, nah ini yang sering terjadi, ada juga yang putus pacar, malah mengurung diri di kamar, nggak mau bertemu orang lain. Kalau ditanya, diam aja, kayak hidupnya paling berat daripada orang lain. Kayak, aduh, masalahku paling berat daripada orang lain, cuma pacar gitu loh. Apalagi putus yang lain ya. Putus pacar aja galaunya seperti itu, apalagi kegagalannya lebih daripada putus pacar. Misalnya gagal menikah atau gagal mendapatkan pekerjaan yang udah diinginkan, ya aku pengen dapat kerja ini, ternyata
tidak dapat, malah bikin galau, malah nggak mau melakukan hal yang baru, hal yang lain yang seharusnya ya ternyata hal baru itu bisa menghindari kita dari kegagalan sebelumnya. Yang kedua, penyebab orang mengalami kegalauan yaitu perasaan tertolak. Hampir sama dengan kegagalan, tapi tertolak ini lebih kepada misalnya yang paling yang paling simple itu misalnya pertemanan. Seringkali kita memuji orang, salut sama orang, terus kita pengen berteman, ternyata kita tertolak karena kita tidak sama dengan dia. Kalau sekarang dibilangnya apa? Beda circle ya, beda circle, beda pemikiran. Kamu enggak deh, kamu nggak bisa. Iya, nggak sefrekuensi. Jadi perasaan tertolak itu seringkali membuat kita galau. Apalagi kalau ditolak tapi kita masih punya teman nggak apa-apa, tapi udah ditolak, semua ternyata menolak kita sendirian. Sedangkan kita ditolak sama satu orang saja, teman, rasanya itu luar biasa galaunya. Apalagi kita tidak diterima di mana-mana. Apalagi kita sendirian, tidak ada teman, rasanya galau itu udah luar biasa. Mungkin galaunya udah galau tingkat dewa ya kalau dibilang anak muda zaman sekarang. Nah, ini seringkali terjadi, apalagi ada satu tokoh dalam Alkitab yaitu Yusuf yang jelas-jelas ditolak sama saudaranya. Tapi Yusuf tidak galau. Mungkin dia sesaat berpikir, kenapa saudara saya jahat sama saya. Tapi dengan dia dekat pada Tuhan, dengan dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, justru rasa tertolak itu membuat dia bangkit dan membuktikan bahwa aku ditolak sama saudaraku, tapi aku yakin bahwa aku akan diterima oleh semua orang di luar saudaraku. Dan pada akhirnya saudaranya pun menerima dia, bahkan datang untuk menyembah, sujud pada dia bahwa ini loh adik saya yang sudah kita buang itu, yang sudah tidak kita pedulikan, ternyata luar biasa. Nah, ini adalah satu pesan kepada kita orang percaya bahwa ketika kita ditolak, kita jangan pernah merasa galau. Ketika kita ditolak, jadikanlah itu sebagai motivasi agar kita bangkit, kita membuktikan bahwa dulu saya ditolak, tapi sekarang justru orang banyak yang memanggil saya, banyak yang menerima saya. Kemudian ada hal ketiga yang menjadi penyebab orang mengalami kegalauan, yaitu tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Nah, seringkali orang yang tidak yakin akan campur tangan Tuhan ini seringkali mengandalkan kekuatannya sendiri. Kalau mengalami masalah, mengalami cobaan, aku bisa. Buktinya selama ini aku bisa sendiri. Bahkan ketika mengalami masalah pun dia tidak percaya bahwa Tuhan tidak pernah membantu saya. Tuhan tidak mempedulikan saya. Tuhan tidak tahu apa yang saya alami. Bahkan ketika saya mengalami masalah, Tuhan tidak hadir dalam hidup saya. Tuhan tidak membantu saya menyelesaikan masalah. Nah, itu seringkali membuat kita tidak yakin akan campur tangan Tuhan. Nah, ini akan menyebabkan kita menjadi galau. Bahkan galau, tapi kalau sampai kita tidak yakin akan campur tangan Tuhan, itu galaunya sudah luar biasa. Kalau kita galau karena manusia mungkin masih biasa lah ya. Tapi kalau udah galau karena tidak percaya sama Tuhan, itu berarti sama sekali dia tidak yakin bahwa Tuhan itu ada dalam hidupnya, bahwa dia yakin bahwa dia bisa melakukan semuanya sendirian. Nah, dari 3 penyebab kegagalan ini ada beberapa hal yang
dapat kita lakukan untuk mengatasi kegalauan yang kita hadapi, yaitu yang pertama, jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain. Nah, sama seperti yang kita alami tadi, seperti kegagalan, merasa tertolak. Nah, itu seringkali membuat kita marah ya, membuat kita marah. Ini nggak cocok deh sama aku. Ini kenapa saya ditolak? Kenapa saya tidak diterima? Kenapa kegagalan ini berasal dari dia? Nah, kita tidak bisa menuntut orang lain untuk sama seperti apa yang kita inginkan. Seringkali kita berpikir seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kita galau. Tapi di sini kita mau diajarkan untuk jangan menuntut kesempurnaan dari orang lain, agar karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Yang sempurna hanya Allah. Bahkan firman Tuhan tertulis di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, seringkali ketika kita menuntut kesempurnaan dari orang lain, ketika orang itu melakukan kejahatan, kita melakukan kejahatan. Oh, kalau orang baik sama saya baik. Tapi kalau orang jahat sama saya jahat. Bahkan kita juga seringkali mendengar akhir-akhir ini, kalau kamu bisa jahat sama saya bisa 2 kali lipat jahat sama kamu. Bahkan 10 kali lipat jahat sama kamu. Itu tidak mencerminkan bahwa kita anak Tuhan. Bahkan di firman Tuhan ini sudah jelas ya, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena kita tidak tahu bagaimana keadaan orang itu, kita tidak tahu sifat orang kan beda-beda. Kita tidak bisa menuntut orang itu sama dengan kita. Kita tidak bisa menuntut orang itu persis dengan apa yang kita harapkan. Bahkan di Roma 12 ayat 21 juga mengatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini justru kebalikannya. Kita mengalahkan kejahatan itu dengan kebaikan. Sama seperti contoh tadi Yusuf, yang kejahatan yang sudah dialami dia, masalah yang sudah dialami dia dari saudaranya, bahkan dia dibuang, dia tidak membalas itu semua dengan kejahatan. Justru Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, sama seperti juga Daud. Bahkan Daud sendiri tahu bahwa dia akan dibunuh oleh Saul, tapi dia tetap mengasihi Saul. Di Perjanjian Baru juga kita mengenal satu tokoh, yaitu Stefanus, yang juga melakukan hal yang luar biasa, memberkati orang-orang yang menjahati dia. Luar biasa. Kita boleh mencontoh tokoh-tokoh dari Alkitab yang luar biasa, bahwa mereka tetap menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan, tetap mengasihi orang yang melakukan kejahatan kepadanya. Nah, cara kedua yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu Saudara terkasih, yaitu yakin bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Nah, ini seringkali menjadi semboyan kita, menjadi ungkapan kita hari lepas hari. Gagal bukan berarti akhir dari segalanya. Gagal bukan berarti kita tidak bisa. Mungkin kita pernah gagal atau pernah mengalami masalah yang berat. Apalagi mungkin ada yang dulunya gagal, tidak bisa langsung kuliah, tamat SMA, atau salah jurusan, atau akhirnya pindah ke sini. Tapi kalau kita menganggap kegagalan itu adalah akhir, pasti kita nggak akan sampai di sini. Pasti kita akan tetap pada kegagalan sebelumnya. Tapi kita mau yakin pada saat ini bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadikanlah kegagalan itu cambuk. Justru kegagalan itu menjadi kita semakin giat, bukan semakin malas, semakin tidak peduli dengan apa yang kita alami.
Seperti contoh mungkin kita semua tahu ya, satu merek makanan KFC. Nah, di situ kan ada logonya Colonel Sanders. Colonel Sanders pada saat itu putus asa ketika ia kesana kemari menawarkan resep masakannya dan ditolak oleh berbagai restoran yang ditanganinya. Tidak mudah pada saat itu yang dilakukan oleh Colonel Sanders, karena makanan cepat saji dulu memang sangat mungkin hal baru. Dulu mungkin ya memang harus dimasak dari bahan yang mentah, dimasak. Tapi Colonel Sanders menciptakan satu makanan, yaitu kalau kita bilang junk food sekarang ya, makanan cepat saji yang bisa langsung kita nikmati tanpa kita menunggu lama. Kita bisa langsung dihidangkan makanannya, minumannya tanpa kita menunggu lama. Dan itu sangat susah pada saat itu Colonel Sanders mempromosikannya. Tapi dengan kegigihannya, gagal berkali-kali masuk restoran sana sini, tidak ada yang menerima. Akhirnya pada saat ini KFC menjadi satu brand makanan cepat saji yang sangat terkenal. Kalau ada semboyannya, KFC itu jagonya ayam. Jadi memang ayam KFC itu gak ada duanya deh pokoknya. Walaupun termasuk saya sudah pernah ngerasain pergi ke McD, ke Texas, ke mana-mana kan. Tapi ayam KFC itu emang beda sih, memang luar biasa emang. Kita bisa mencontoh dari satu tokoh yang luar biasa. Bahkan penemu-penemu di dunia juga mengalami kegagalan, mengalami kegalauan. Penemu lampu itu nggak tahu berapa ya, sampai berapa ribu kali dia mencoba, akhirnya dia bisa menciptakan lampu yang benar-benar menghasilkan cahaya yang bagus. Dan kegagalan itu mungkin apa yang kita alami saat ini itu masih kecil sekali. Mungkin kita gagal satu dua kali, tapi mereka bisa ratusan kali, ribuan kali gagal, tapi tetap memulainya lagi. Seperti tertulis dalam ayat 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Cara terakhir kita untuk mengatasi kegalauan yaitu percayalah akan campur tangan Tuhan. Nah, ini timbal balik dari apa penyebab kegagalan tadi, tidak percaya campur tangan Tuhan. Tapi di sini kita mau dituntut untuk percaya bahwa Tuhan ikut campur tangan dalam setiap kehidupan kita. Di Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ada amin? Amin. Ada satu kata-kata buat kita semua pada saat pagi hari ini, yaitu galau akan hilang kalau kita percaya galau, yang artinya God always listening and understanding. Jadi galaunya itu kita artikan menjadi hal yang bermakna dalam kehidupan kita. God always listening and understanding. Jadi Tuhan itu selalu mendengarkan dan mengerti kita. Bukan galau yang justru kita menjauh dari Tuhan, kita menyerah, kita tidak mau mengawali, bahkan mengambil jalan pintas yang sama sekali itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Semoga hari-hari kita tidak galau lagi. Galaunya tapi galau yang meyakini bahwa galaulah ketika kita tidak bertemu kepada Tuhan. Maksudnya tidak mengambil waktu untuk berserah kepada Tuhan. Bukan berarti galaunya justru kita menjauh dari Tuhan. Saudara terkasih, ayat penutup untuk kita semua pada saat pagi hari ini terdapat
terdapat di dalam Mazmur 37 ayat 5. Mazmur 37 ayat 5. Jika sudah menemukannya, kita membacanya bersama-sama. 2-3 ayat. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Marilah kita merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, dan kita meyakini bahwa jangan membuat galau jauh dari Tuhan. Jangan membuat setiap galau yang kita alami itu berkelanjutan terus-menerus, bahkan membuat kita mengambil hal-hal yang tidak seharusnya kita lakukan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan kami bersyukur, berterima kasih untuk firman yang sudah kami sama-sama dengarkan. Ajar kami Tuhan untuk tidak galau akan apapun yang kami alami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bagi kami mengalami masalah, musibah, kepedihan, sakit, penyakit, hal-hal yang tidak kami inginkan dalam kehidupan kami, kegagalan, merasa tertolak. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia kepadamu, tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi, itu semua tidak membuat kami jauh dari Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati hamba-Mu Tuhan. Kami serahkan firman Tuhan ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah firman-Mu menjadi penerang dalam kehidupan kami, agar kami dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.